Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adriana. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan materi pertemuan 4. Dan sebelumnya video ini dibuat di dalam rangka memenuhi tugas di mata kuliah pengantar hukum bisnis, dan selaku dosen kita, dosen pengampu yang terhormat Bapak Roni Rustandi, SPD MH, dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan kelas 07 PPKM 001. Nah, saya banggakan di sini saya akan membahas pertemuan 4 tentang perusahaan dan pengusaha. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya akan membahas satu persatu. Di sini saya akan menyampaikan terkait perusahaan. Adapun pengertian perusahaan merupakan kegiatan produksi dan berhubungnya semua faktor produksi. Nah, adapun menurut para ahli, di sini saya mengambil 2 dari para ahli. Menurut Palok, bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan, seperti itu. Jadi pertimbangan ya di dalam pandangan bahwa suatu perusahaan ini merupakan perhitungan dan perkiraan, seperti itu. Adapun menurut Murphy, perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat banyak. Jadi itu menurut kedua para ahli, bahwa perusahaan itu antara lain suatu kebutuhan dan penghitungan antara laba dan rugi. Yang kedua terkait tujuan di dalam sebuah perusahaan ini dapat menguntungkan dan dapat berguna bagi kehidupan khalayak banyak atau masyarakat. Nah, adapun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa perusahaan setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak memiliki orang perseorangan, memiliki persangkutan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain. Nah, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai perusahaan dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain juga. Nah, itu definisi ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 6. Nah, perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan swasta dan juga perusahaan negara. Adapun perusahaan swasta itu perusahaan yang seluruh modalnya dibiayai atau dikelola oleh sekelompok orang. Nah, jadi perusahaan swasta ini bisa dikelola oleh pihak-pihak asing dan pihak-pihak nasional, dan bisa saja keduanya bercampur tangan antara pihak asing dan pihak nasional. Pihak nasional yang disebut nasional di sini yaitu pihak-pihak orang pribumi, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak asing. Nah, lalu yang untuk perusahaan negara ini adalah perusahaan yang modalnya seluruh dikuasain atau dimodalin oleh negara itu sendiri. Nah, contohnya salah satu negara kita bisa membiayai perusahaan negara itu seperti BUMN, seperti itu, badan usaha milik negara. Nah, jenis-jenis perusahaan negara. Nah, di sini ada jenis-jenis perusahaan negara
Perusahaan negara berdasarkan IWS, perusahaan jenis ini adalah perusahaan yang memperoleh pinjam uang dengan bunga dan pemerintah yang otonom. Lalu poin yang kedua, perusahaan negara berdasarkan ICW ya, ICW. Perusahaan ini adalah perusahaan negara yang keuangannya tidak otonom. Pada umumnya keuangan perusahaan ini adalah kegiatan bagian dari negara. Poin yang ketiga yaitu perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda. Yang dimaksud undang-undang dalam jenis perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1058 sampai dengan 162. Nah, adapun perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960, perusahaan negara menurut undang-undang ini adalah perusahaan negara dengan bentuk apa saja di mana seluruh modalnya merupakan kekayaan milik negara, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan kedua yaitu pengusaha. Adapun pengertian pengusaha di dalam sini, suatu perusahaan seseorang dapat menyeluruh pihak atau orang lain untuk melakukan orang ini yang disebut pengusaha. Sedangkan pengusaha ini adalah dia dapat melakukan perusahaannya sendiri tanpa membantu. Lalu bisa juga pengusaha ini dia dapat melakukan perusahaannya dengan membantu pembantunya. Jadi dia yang modalin, dia yang pihak si B misalkan yang mengelola. Lalu poin yang ketiga yaitu dia dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya dengan sebagai pemilik usaha. Dia tidak turut serta menjalankan perusahaannya. Jadi maksud di sini yaitu orang yang membiayai sebuah pengusaha, misalnya usaha Kentucky. Si A punya modal tapi tidak bisa menjalankan sebuah usahanya, jadi bisa orang lain atau saudaranya yang menjalankan sebuah usaha itu, seperti itu. Nah, adapun Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 juga mengatur mengenai definisi pengusaha. Pengusaha menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa perusahaan adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Lalu yang kedua, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Lalu poin yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di negara kita mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, di luar negeri. Nah, untuk selanjutnya itu ada dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan terjadinya bentuk-bentuk hukum yang disebut persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perusahaan terbatas, dan perusahaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960. Nah, di sini adapun pembantu pengusaha. Dalam menjalankan usaha, pengusaha tidak bekerja sendiri. Pengusaha dibentuk oleh pihak atau lain yang dikenal sebagai pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha adalah orang yang membantu melakukan kegiatan usaha atau menjalankan usaha perusahaan dan menerima upah dari pemilik setiap usaha atau perusahaan.
Nah, dapat digarisbawahi bahwa pembantu pengusaha dapat dibedakan menjadi pembantu pengusaha di dalam perusahaan dan pembantu pengusaha di luar perusahaan. Pembantu pengusaha di dalam perusahaan contohnya seperti pelayan toko, pemimpin perusahaan, pengurus filial, dan pemegang kursi pekerja keliling. Nah, yang kedua, pembantu pengusaha di luar perusahaan. Contohnya seperti pengacara, agen perusahaan, maklar, notaris, dan komisaris. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pertemuan 4 di mata kuliah pengantar hukum bisnis. Bila nanti ada yang ditanyakan, silahkan dipertanyakan di kolom komentar saja ya. Atas perhatiannya dan waktunya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk